Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril mustad'afina minal mu'minin wa ayyidna wa ayyidhum biruhim minka ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita masih membahas tentang kitabul jihad. Sahih? Saya bisa nggak untuk berikutnya atau mulai sekarang yang baca hadis antum, saya hanya menjelaskan. Bisa nggak? Ada mic-nya nggak? Kalau ada, silahkan dimulai sekarang. Demikian juga untuk berikut-berikutnya ya. Silakan, tafadhal. تفضل يا اخوان اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال أعطوه سنا مثل سنه. قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثال من سنه. إلا أمثل من سنه. قال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه. Nah, ini sudah bukan kitabul jihad ini. Kitab apa ini? Apa? Iya, babnya itu. Kalau kitabnya kan ada bab, ada kitab. Nah, itu di bawah kitab apa? Apa? Kitab jihad. Berarti nggak ada kaitannya ya. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki datang kepada an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yataqadahu, menagih kepada beliau, fa aghladha, maka dia pun berkata kasar lahu kepada nabi, fahamma, maka sangat ingin bihi terhadap orang tadi, ashabuhu, sahabat-sahabat nabi, maksudnya ingin untuk ngamplengi, untuk memukulinya orang ini karena kurang ngajar sama nabi. Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'uhu, biarkan orang itu, fa inna, karena sesungguhnya li sahibil haqqi, bagi pemilik hak, yaitu orang yang memberikan hutang,
Maqalan, dia punya pembicaraan, maksudnya dia punya hak untuk bicara kasar begitu. Summa qala, kemudian beliau bersabda, a'tuhu, berikanlah kepada orang itu sinnan, usia mithla sinni, semisal usia dia. Maksudnya kembalikan kepada dia onta yang semisal onta yang saya utang kepadanya. Kalau dulu ontanya usia 6 tahun, maka dikembalikan 6 tahun. Jadi utang itu harus sama, jangan ditambah-tambahi nanti jadi riba. Kalau mereka mengatakan, ya Rasulullah, la najidu, kami tidak mendapati illa kecuali amthala, lebih afdal, lebih bagus min sinni, daripada usia dia, maksudnya usia utang onta dia. Qala, beliau mengatakan, a'tuhu, berikanlah kepadanya, fa inna, karena sesungguhnya khairakum, orang terbaik dari kalian adalah ahsanukum qadaan, yang paling bagus di antara kalian akan melunasi hutangnya. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, orang yang memberikan hutang itu punya hak untuk bicara kasar kepada orang yang dihutangi apabila sudah jatuh tempo tapi tidak dibayar. Makanya Rasulullah mengatakan li sahibil haqqi maqalan. Dia punya hak untuk bicara. Bicara apa? Bicara aghladho tadi, kasar tadi. Tapi kalau sudah jatuh tempo, kalau belum jatuh tempo ya belum. Nah, sebenarnya di sini Nabi belum jatuh tempo sebenarnya. Tapi saking tawaduknya Nabi ya begitu ya. Beliau ya diteriaki-teriaki gitu ya. Beliau ngalah saja. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa boleh kita itu membayar utang kita lebih banyak daripada utang kita. Tapi ada syaratnya, yaitu tidak ada persyaratan sebelum kita membayar tadi. Misalnya utang 1 juta, disyaratkan 1.100.000, itu riba. Tapi kalau tidak disyaratkan, kemudian kita membayar sendiri, menambahkan sendiri sebagai bentuk terima kasih, maka itu malah khairakum, termasuk orang baik dari kalian. Sehingga ahsanukum qadaan, yang paling bagus dalam melunas, itu salah satunya apa? Menambahi. Bagus dalam melunasi itu ada 3. Husnul qada, bagus melunasi, ada 3. Yang pertama az-ziyadah, memberi tambahan. Tetapi tadi jangan disyaratkan. Bila istirak, ya, tidak boleh apa? Disyaratkan. Yang kedua adalah alhamdu, memuji, terima kasih. Sehingga pas kita menyerahkan utangan, itu kita bilang terima kasih, jazakallahu khairan, ya, semoga harta Anda barokah. Yang ketiga adalah al-wafa, menyempurnakan. Menyempurnakan itu misalnya jatuh tempo tanggal 6, sempurnakan tanggal 6 bayar, jangan mundur-mundur. Menyempurnakan itu misalnya utangnya 1 juta, jangan dikurangi pas menyetor itu 1 juta ya 1 juta. Jangan kasih 900 kemudian 100-nya nanti-nanti padahal mampu. Nah, 3 ini semuanya masuk dalam kategori husnul qada, bagus dalam melunasi. Apakah ada dalilnya hal ini? Ada. Mari saya tampilkan dalilnya dalam kitab Jami'us Shaghir. Wal wafa. Innama jazaa'us salaf, tiada lain balasan untuk hutangan yang kita berhutang adalah alhamdu, berterima kasih atau memuji orang tersebut, wal wafa, dan menyempurnakan pelunasan hutang. Jadi dipaskan utangnya, jangan dikurangi, baik dikurangi waktunya maupun dikurangi jumlahnya, jangan dikurangi. Itu hadis riwayat Ibnu Majah, sahih. Tafadhal berikutnya. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اغتضى رواه البخاري. Babu bab fadilah as-samahati, longgar fil bai'i, di dalam menjual, wasyira', dan membeli. Samahah itu arti asalnya sebenarnya dermawan, tapi yang dimaksud di sini adalah longgar di dalam
jual beli atau apa namanya, apa lagi selain longgar, pokoknya itulah ya. Jadi tidak susah, tidak pelit di dalam berjual beli. 1368, toleran. Kalau dulu diartikan sotmo itu apa? Toleran. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu, semoga Allah merahmati, rajulan, seseorang, samhan, yang longgar atau toleran, idza ba'a, jika menjual, wa idza ishtara, dan apabila membeli, wa idza iqtada, dan apabila menagih. Dalam riwayat yang lain itu ada tambahan satu, wa idza qada, melunasi. Jadi kalau menjual longgar, misalnya ditawar, kasih saja, yang penting sudah dapat untung. Membeli juga longgar, longgarnya bagaimana? Dia ngasih harga sekian, ya sudah, ada duit bayar saja, nggak usah ditawar. Maka kalau sebagai penjual, longgarnya ditawar kasih. Kalau sebagai pembeli, longgarnya adalah tidak menawar. Ada duit bayar. Saya paling sering atau paling gampang untuk memberi contoh untuk orang yang longgar dalam membeli ini adalah guru saya sendiri, Ustaz Mudzakkir. Selama saya menemani beliau, kalau beli sesuatu itu setahu saya tidak nawar. Misalkan satu mobil sama beliau di satu perjalanan, ya. Kemudian salat di masjid, habis salat kemudian di luar masjid itu ada penjual buah, ya. Maka beliau langsung ngambil saja. Kemudian tanya berapa, ya, 50.000 ya bayar, 100.000 ya bayar. Jadi nggak perlu nawar-nawar lagi, ya. Apapun berapapun udah bayar, ya. Mau mahal mau murah, pokoknya ada duitnya bayar. Nah itu berarti samhan idza ishtara. Ya mungkin niatannya juga mayoni apa, orang yang jual karena dia muslim. Kemudian kalau menagih itu longgar gimana? Ya kalau sudah jatuh tempo kita tagih, ternyata belum bisa bayar, kasih tunda waktu. Kalau melunasi longgar, longgarnya gimana? Ya melunasi nambahi atau melunasi sebelum waktunya, sebelum waktu jatuh tempo, itu namanya orang yang longgar. Kemudian kata-kata rahimallah, semoga Allah merahmati, arti semoga ini berarti adalah doa. Tapi kata-kata rahimallah ini boleh diartikan dua artian. Yang pertama du'aun sebagai doa, yang kedua au khobarun atau sebagai berita. Kalau ini kita terjemahkan berita, berarti rahimallah, Allah telah memberikan rahmat. Jadi Nabi ngasih info kepada kita. Kalau ada orang yang longgar dalam bab-bab ini, Allah telah ngasih rahmat sama dia. Ini dua-duanya benar terjemah seperti ini. 1396, fadhal. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه رواه مسلم أو يضع عنه رواه مسلم. Man sarrahu, barang siapa yang menyenangkan kepadanya, ayyunajjiyahullahu, bahwasanya Allah menyelamatkannya, min qurabi, dari kesusahan-kesusahan. Kalau di situ karbi ya silahkan, tapi kurang mantap nih. Lebih mantap kurab. Kenapa? Kalau karbi itu satu, tapi kalau kurab banyak kesusahan-kesusahan. Yaumil qiyamah, pada hari kiamat, dan memang di hari kiamat banyak kesusahan. Falyunafis, maka hendaklah dia melonggarkan, an muksirin, dari orang yang kesusahan, yaitu kesusahan untuk melunasi hutang. Au yadha' anhu, atau dia menurunkan, ya, meletakkan atau menurunkan hutang anhu, dari dia. Meletakkan hutang itu ada dua, ya. Meletakkan total, berarti hutangnya tidak usah dibayar. Kamu utang berapa? 1 juta, ya sudah, nggak usah dibayar karena kamu nggak bisa. Atau menurunkan, meletakkan tapi sebagian. Utangnya berapa? 1 juta. Nah sekarang duitnya punya berapa? 500. Ya sudah, 500 saja. Yang 500 saya sedekah untuk kamu. Nah itu berarti meletakkan sebagian.
Hadis ini sekaligus menjadi dalil bagi kaidah yang sangat populer al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sejenis dengan amalnya. Amalnya memudahkan orang yang susah, maka balasannya dimudahkan dari kesusahan. Kemudian selain dimudahkan oleh Allah atau diselamatkan oleh Allah dari kesusahan pada hari kiamat, itu juga ada fadilah yang lain, yaitu dia dinaung-naungi oleh Allah besok pada hari kiamat. Mari kita lihat hadisnya. Dhilli arsyihi man angdara mu'siran, barang siapa yang memberikan tempo kepada orang yang sulit, awada'alahu, atau meletakkan hutang untuknya, maka Allah pasti adallahu Allah yaumal qiyamah tahta dhilli arsyih, pasti dinaungi di bawah naungan singgasananya besok pada hari ketika tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Maka fadilahnya dua ya. Fadilah yang pertama diselamatkan dari kesusahan pada hari kiamat. Fadilah yang kedua dinaungi dengan naungan singgasana Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dinaungi itu ya berarti kesusahannya berkurang. Karena kalau tidak dinaungi kan panas sekali matahari, dekat dengan kepala kita pas di padang mahsyar. Dinaungi berarti sudah tidak kesusahan. Silakan. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز عنه متفق عليه. Karena rajulun, ada seorang laki-laki dulu, yudayinu, dia itu memberikan hutangan annas kepada para manusia, berarti dia orang kaya. Wakana, dan adalah dia itu yaqulu, biasanya berkata li fatahu, kepada pelayannya. Fata itu sama dengan apa? Khadim, pembantu, pelayan. Maka fata itu terjemahnya berbeda-beda ya. Kadang pemuda, kadang pembantu. Nah di sini pembantu. Ila, apabila ataita, engkau itu mendatangi mu'siran, orang yang kesulitan, fatajawaz, maka longgarkanlah anhu, untuknya. La'anallahu, semoga huwa paha. La'anallaha, semoga Allah itu ayyatajawaza, bahwasanya beliau itu melonggarkan anna, terhadap kita. Falaqiyallaha, lalu dia berjumpa dengan Allah, maksudnya mati. Fatajawaza anhu, maka Allah pun melonggarkan untuk dia. Rajulun yang dimaksud di sini adalah orang dari umat terdahulu. Mimman kana qablakum, orang yang dulu, umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini beliau dapatnya atau taunya dari wahyu. Kemudian orang ini apakah orang muslim atau orang kafir? Orang muslim, karena di sini dia mengatakan la'allallaha, semoga Allah. Nah, berarti dia punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini diambil pelajaran juga bahwasanya at-tamanni du'aun. Berangan-angan itu sama dengan berdoa. Dia akan berangan-angan. Semoga nanti, nah, semoga itu berangan-angan. Ya. Nanti Allah melonggarkan kita. Ternyata betul dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, "Idza tamanna ahadukum falyukthir fa inna ma yas'alu rabbah." Kalau seseorang berangan-angan, hendaklah yang banyak, yang tinggi angan-angannya. Tiada lain orang berangan-angan itu mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berangan-angan sama dengan minta. Berangan-angan sama dengan doa. Ada enggak dalam Al-Quran doa bentuknya angan-angan? Apa contohnya? Asa rabbukum ayyuhlika aduwakum. Nabi Musa mengatakan, semoga pemelihara kalian membinasakan musuh kalian. Dikabulkan enggak? Kabulkan. Jadi ini asa, ini harapan, ini sama dengan doa.
putus asa, putus harapan. Asa, semoga ini harapan. Maka bahasa Indonesia asa itu ngambil dari bahasa Arab. Asa menjadi asa. Putus asa, itu awalnya gitu ya. Orang Indonesia susah ngomong asa. Makanya ada teman saya itu punya anak dikasih nama Asa. Artinya apa? Harapan. Dia harapannya orang tua. Fadhal berikutnya. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان معسرا وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه رواه مسلم. Husiba telah dihisab rajulun seorang laki-laki mimman kana qablakum dari orang-orang yang adalah sebelum kalian yaitu umat terdahulu. Falam yujad lahu maka tidak didapati untuknya minal khairi dari kebaikan syai'un sesuatu apapun illa kecuali annahu bahwasanya dia kana adalah dia yukhalitun nas bergaul dengan manusia. Wa kana dan adalah dia itu musiran orang yang longgar alias kaya. Wa kana dan adalah dia ya'muru menyuruh khilmanahu budak-budaknya ayatajawazu supaya mereka itu melonggarkan anil mu'sir dari orang yang susah. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla mengatakan nahnu kami Allah ahaqqu bidzalika lebih berhak dengan memudahkan itu minhu daripada orang tersebut. Tajawazu longgarkanlah wahai malaikat anhu terhadapnya. Jadi tajawazu ini khitabnya Allah kepada siapa? Para malaikat. Tajawazu khitabnya Allah lil malaikah untuk para malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang perlu dicatat adalah kata-kata ini falam yujad lahu minal khairi syai'un. Tidak ada bagi dia kebaikan sesuatu pun. Itu ada takdirnya. Apa kira-kira takdirnya? Syai'un siwal iman. Sesuatu tapi selain iman loh ya. Kalau iman dia tetap punya. Karena kalau tidak punya iman itu nggak mungkin masuk surga. Jadi ini bukan orang kafir yang diceritakan ini. Bukti bahwasanya dia bukan orang kafir dari mana? Ya dari ini. Tajawazu, longgarkanlah wahai malaikat untuk orang ini. Orang kafir itu enggak dapat syafaat. Dalam Al-Quran apa? La yamlikuna syafa'ata illa man adina lahur rahmanu wa radiya lahu qawla. Ada nggak dalil yang lebih kuat lagi bahwasanya orang kafir itu tidak mendapatkan syafaat? Nah ini وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Innama syafa'atu liman syahida bil haqqi fid dunya. Tiada lain syafaat itu khusus untuk orang-orang yang bersaksi terhadap kebenaran yaitu la ilaha illallah di dunia. Nah, jadi kalau di dunia tidak punya la ilaha illallah, nggak mungkin dapat syafaat. Sehingga dalil yang paling kuat ini ya. Saya ulangi lagi dalilnya yang paling kuat. Surat Az-Zukhruf ayat yang ke 86. Wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ah illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kalau di dunia tidak syahida bil haqqi, tidak punya iman, tidak membenarkan kebenaran yaitu Islam, maka tidak mungkin dia mendapatkan syafaat. Maka di sini syai'un yaitu siwal iman. Salat enggak punya, puasa enggak punya, zakat enggak punya, birrul walidain enggak punya, apapun enggak punya.
Kalau iman punya ya, tapi apapun nggak punya. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa kaya itu seringkali menyebabkan binasanya orang. Gara-gara dia kaya sekali, akhirnya itu ahli maksiat dia. Minuman keras oke, main cewek oke, ya. Siapapun cewek yang dia sukai, asal bisa dibayar, bayar. Ya. Sehingga dia keluarkan triliunan untuk menikmati cewek-cewek cantik-cantik, zina dengan mereka. Kebaikan nggak punya belas, kecuali satu tok. Yaitu karena dia kaya, akhirnya dia melonggarkan, longgarkan. Ya. Nah, maka dibalas kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini jangan ditiru ya. Ini kira-kira orang seperti ini masuk surganya terakhir nih. Dia nggak punya kebaikan sama sekali. Jadi masuk surga, tapi kira-kira masuk surganya apa? Terakhir atau yang bagian apa rendah-rendah ya. Tidak mungkin orang yang tidak punya kebaikan banyak kemudian surganya tinggi atau awal datang, nggak mungkin. Kemudian Abu Mas'ud Al-Badri ini artinya apa? Apa? Al-Badri huna, yang dimaksud Al-Badri di sini untuk Abu Mas'ud menurut Al-Jumhur itu adalah sakana Badron. Dia tinggalnya di Badar. Menurut Al-Bukhari itu adalah syahida Badron. Dia ikut perang Badar. Biasanya kata-kata Badri itu ikut perang Badar. Tapi untuk Abu Mas'ud ini ada perselisihan pendapat ulama. Nah yang tahu hakikatnya ya beliau. Maka mudah-mudahan kita berjumpa dengan beliau di surga, kita tanya ya, antum itu syahidah Badron atau sakana Badron? Nah jawabannya nanti tunggu saja. Amin ya rabbal alamin. Para ulama mengatakan di surga itu ada majelis ilmu. Dalilnya apa? Ada nggak di surga majelis ilmu? Dalilnya apa? Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladdul a'yun. Dan di dalam surga ada apapun yang disenangi oleh jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa tulabul ilm yang paling disukai apa? Ilmu, belajar. Imam Zuhri itu lebih suka kitab daripada istrinya. Istrinya dandan cantik-cantik, ada kitab baru, dia ambil kitab baru baca. Istrinya itu harus dandan rakanggo. Itu kalau Imam Zuhri. Kalau antum kitab tinggal, pilih istri ayu. Nah itu kalau tulabul ilm nggak begitu. Maka ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama, di surga itu ada majelis ilmu karena taladul a'yunnya apa tashtahihil anfusnya tulabul ilm adalah ilmu. Silakan. وعن حذيفة رضي الله عنه قال أوتي الله تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا؟ قال ولا يكتمون الله حديثا. قال يا ربي آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز فكنت أتيسر على الموسر وأنذر المعسر. فقال الله تعالى أنا أحق بذا منك تجاوز عن عبدي. فقال عبد بن عامر وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما هكذا سمعناه من في رسول الله min fi Rasulillah. هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. Ada nggak yang di situ min fi, ada nggak? Di situ pakai tasydid atau tidak? Tidak ya. Mestinya tidak. Tapi daripada saya menyalahkan, lebih bagus kita cek di Dalilul Falihin. Barangkali sudah dibicarakan oleh Dalilul Falihin tentang harokatnya nih. Kalau biasanya memang fi itu sudah diartikan apa? Mulut nih. Tidak ada. Tapi di sini ada tambahan baru yang antum perlu catat nih. Yang benar adalah sawabuhu, yang benar adalah faqala Uqbah bin Amrin Abu Mas'udin al-Ansari.
Berkata Uqbah bin Amir, yaitu adalah, jadi wawunya ini salah, mestinya tanpa wawu. Yang benar adalah berkata Uqbah bin Amir, yaitu Abu Mas'ud Al-Ansari. Memang namanya adalah Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Wadih kata? Berarti bukan radhiyallahu anhu ya, tapi radhiyallahu anhu tapi radhiyallahu anhu. Tayyib. Utia telah didatangi atau didatangkan Allah kepada Allah. Ini perkataan Hudzaifah. Tapi perkataan Hudzaifah ini pasti sumbernya dari Nabi karena ini bicara tentang gaib. Allah Ta'ala didatangkan bi'abdin dengan seorang hamba min ibadih dari hamba-hambanya atahullahu malan yang Allah berikan kepada dia harta. Nah, ini perhatikan kata-kata ibadih, hamba-hambanya. Hamba-hambanya, kata-kata ibadih itu biasanya muslim. Kalau dia tidak muslim itu biasanya tidak langsung dinisbatkan kepada Allah. Tapi ibadullahu. Nah, bedanya ibaduhu dengan ibadullahu. Kalau ibaduhu biasanya untuk yang muslim. Faqala lahu, maka Allah bertanya kepadanya, "Madza amilta?" Apa yang kamu amalkan fid dunya, di dunia? Qala, dia jawab, qala Nabi bersabda, "Wala yaktumunallaha haditha." Dan manusia itu tidak bisa menyembunyikan ucapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Hudzaifah yang mengatakan ya, qala bukan Nabi. Jadi ini maksudnya apa? Hudzaifah berkomentar. Ini adalah kalimat sisipan. Kemudian lanjutnya, qala, orang itu mengatakan, "Ya Rabbi, wahai Rabbku, ataitani, engkau sudah kasih kepada saya malaka, hartamu. Fakuntu, maka adalah aku ubayyun nas, berjual beli kepada manusia. Wa kana, dan adalah min khuluqi, termasuk dari akhlak saya itu al-jawaz, longgar. Fakuntu, maka adalah aku atayassar, saya mudah, berbuat mudah, alal musir, kepada orang yang longgar. Jadi orang longgar pun saya mudahkan. Wa ungziru, dan saya kasih tempo al-mu'sir, kepada orang yang susah. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah pun menjawab, ana, saya ini ahaqqu bidza, lebih berhak terhadap ini minka, daripada kamu. Tajawazu, longgarkanlah wahai para malaikat, an abdi, terhadap hambaku ini. Faqala Uqbah bin Amir wa Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Lalu Uqbah, wawunya salah, mestinya tidak pakai wawu, yaitu Abu Mas'ud Al-Ansari, dia mengatakan hakadha, seperti itulah, sami'nahu, kami mendengar hadis ini, min fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari mulutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fi itu artinya apa? Fam. Kalau majrur fi, kalau mansub fa, kalau marfu fu. Itu artinya fam. Jadi ini perkataan Hudzaifah, ini dari sabda Nabi, tapi Hudzaifah meriwayatkannya langsung tanpa Nabi bersabda. Menunjukkan apa? Menunjukkan sebagian sahabat itu menyampaikan hadis tanpa mengatakan qala Rasulullah. Kenapa? Karena sebagian sahabat itu khawatir kalau lafalnya berubah. Kalau lafalnya berubah, dia khawatir termasuk dusta atas nama Nabi. Nah, supaya tidak dusta atas nama Nabi, dia langsung menyampaikan apa yang dia ingat. Okay? Saya ingatnya dulu begini, okay? Tapi saya tidak mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kaidahnya yang perlu kita ketahui, kaidah. Aqwalus sahabah, perkataan para sahabat, fi umuril ghaib, dalam masalah-masalah ghaib, makbulatun, itu diterima. Illa, atau bisyarti ya, bisyarti alla, dengan syarat bahwasanya dia itu tidak yashtahira, populer, birriwayah, dengan meriwayatkan anil Bani Israel, dari Bani Israel. Contohnya siapa yang sering meriwayatkan dari Bani Israel, siapa? Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas kalau bicara masalah ghaib nggak diterima. Kenapa? Dikhawatirkan dia ngambil dari Israel dia. Siapa lagi? Abdullah bin Amr bin As. Itu dia pernah bawa berapa ya?
2 tumpuk unta, ya, isinya kitab-kitab ahli kitab, kitab-kitab Bani Israel. Kenapa dia bawa? Karena habis perang terhadap Bani Israel, kemudian mereka kalah. Nah, salah satu ghanimahnya kitab-kitab suci mereka itu dia ambil. Nah, maka Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan masalah gaib, nggak diterima. Nah, Hudzaifah ini karena tidak termasuk yang sering meriwayatkan Israiliyat, maka ucapannya diterima seperti di sini, ya. Allah didatangkan kepada Allah seorang hamba. Ini masalah gaib, belum terjadi, ini besok di akhirat. Tapi diterima. Kenapa? Dia tidak masyhur dengan meriwayatkan Israiliyat. Pertanyaan, kalau perkataan tabi'i gimana? Ada 2 pendapat. Perkataan tabi'i, sebagian ulama mengatakan kalau dia bicara masalah gaib maka dianggap mursal. Kenapa? Karena perkara gaib itu sumbernya dari Nabi, ya kan? Berarti dia meriwayatkan langsung dari Nabi, ini mursal. Karena tabi'i tidak pernah ketemu dengan Nabi, mursal. Mursal berarti dhaif. Nah, pendapat yang saya pilih karena guru saya juga mengatakan begitu adalah pendapat yang kedua, bahwasanya perkataan para tabi'in dibagi 2 sama dengan sahabat tadi. Kalau dia masyhur dengan Israiliyat, tidak diterima. Kalau dia tidak masyhur dengan Israiliyat, maka diterima. Kenapa? Karena tabi'in ngajinya sama siapa? Sama sahabat. Sahabat ngajinya sama Nabi. Nah, berarti kalau tabi'in bicara masalah gaib, itu ya sumbernya, jalurnya sahabat kemudian Nabi. Tapi dia ngomongnya langsung, ya, tanpa mengatakan ini dari sahabat fulan. Saya kasih contoh. Perkataan tabi'i, tapi boleh kita terima. Dalam Kutubus Sittah kalimatnya tafdulani, dalam Sunan Tirmidzi. Antawusin dari Tawus, qala dia mengatakan tafdulani, kedua surat itu melebihi ala kulli suratin minal Quran, dibandingkan surat-surat yang lain, bisab'ina hasanah, 70 kali lipat. Ada 2 surat yang fadilahnya dibandingkan surat yang lain 70 kali lipat. Kira-kira apa? Al-Mulk dan As-Sajdah, yang selalu dibaca Nabi sebelum tidur. Beliau tidak pernah tidur sampai membaca Alif Lam Mim Tanzil, ini As-Sajdah surat 32, dan Tabarakalladzi, ini adalah surat Al-Mulk. Nah, ini bisa diterima, ya, karena apa? Kalau dia tidak termasuk dari orang yang terkenal Israiliyat. Silakan. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معصرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Ini sudah kita baca tadi. Man anggara, siapa yang memberikan tempo muksiron kepada orang sulit, aw wada'a anhu, atau meletakkan untuknya. Ini ada 2 macam, meletakkan total atau meletakkan sebagian. Adallahu Allah, Allah pasti menaungi dia. Pasti karena ini fi'il madhi untuk sesuatu yang akan datang. Yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, tahta dhilli arsyih, di bawah naungan singgasananya Allah. Yauma la dhilla, pada hari tidak ada naungan illa dhilluh, kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di padang mahsyar. Yang perlu kita catat adalah bahwasanya orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala ini sudah dikumpulkan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya, apa judulnya? Buzughul Hilal fil khisalil mujibah lidzilal. Jama'a fihi berapa? 70 khaslah. Jadi sampai ada 70 kelompok yang mendapatkan naungan dari Allah besok pada hari kiamat. Adapun Nabi pernah mengatakan sab'atun, 7, itu tidak membatasi, ya. Bila ingin menyebutkan 7, tapi totalnya ada 70. Tapi ya harus diketahui bahwa kitab Buzughul Hilal ini mencakup hadis sahih dan hadis yang dhaif. Sehingga ya tidak harus benar isinya, ya. Namanya dhaif itu bisa benar bisa salah, bisa sabda Nabi bisa bukan. Sudah muncul 3 bintang, ini berarti sudah selesai babnya.
Nah, berarti kita pindah kitab baru. Kitabul ilmi. Kitab tentang ilmu. Ilmu itu dalam bahasa Jawa disebut apa? Antum kan udah tinggal di Jawa lama tuh. Ilmu itu dalam bahasa Jawa namanya apa? Ngelmu. Apa artinya ngelmu itu? Angel ditemu. Angel mu ditemu. Jadi ilmu itu angel, harus sungguh-sungguh. Enggak sungguh-sungguh enggak bisa. Makanya kaidahnya para ulama mengatakan apa? Kaidahnya para ulama mengatakan susah ya. Nah ini mana tadi? Nah ini kaidahnya para ulama mengatakan lan yu'tiyakal ilmu ba'dahu illa idza a'taitahu kullaka. Lan tidak akan yu'tiyaka ngasih pada kamu al ilmu itu ba'dahu sebagiannya illa kecuali idza a'taitahu jika kamu berikan kepada si ilmu tadi kullaka seluruh kamu. Jadi kalau kamu mau dapat ilmu harus totalitas. Itu yang dimaksud a'taitahu kullaka. Totalitas untuk ilmu, baru ilmu ngasih kepada kamu. Sehingga dengan bahasa lainnya, kalau cari ilmu leda-lede enggak akan dapat. Cari ilmu harus apa? Wijiddin wajtihadin wa tashmirin wa tarkin lil mu'tadi. Ini juga perkataan para ulama ya. Wijiddin dengan sungguh-sungguh, wajtihadin dan ijtihad sama sungguh-sungguh. Wa tashmirin dan sing-singkan lengan baju ya sungguh-sungguh. Wa tarkin lil mu'tadi dan harus meninggalkan sesuatu yang biasa dilakukan orang. Orang biasa apa? Tidur-tidur, santai-santai, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, ngerokok-ngerokok. Semua itu tinggalkan. Lil mu'tad. Itu baru total namanya. Tapi kalau leda-lede cari ilmu nggak akan dapat. Jadi yang lain-lainnya pada ngobrol-ngobrol, gojek-gojek, gurau-gurau, nah kita baca kitab. Nah itu namanya tarkin lil mu'tadi. Itu kalau mau sungguh-sungguh betul-betul. Makanya ada salah satu santri di Yaman, muridnya Habib Umar. Pokoknya yang kuliah di mana tuh? Jamiahnya Habib Umar di Yaman ya. Dia masuk kemudian belajar sungguh-sungguh. Setiap hari pekerjaannya cuma di kamar dan di kelas. Kamar, kelas, kamar, kelas, kamar, kelas. Enggak pernah ngomong sama siapapun. Jadi selesai belajar masuk kamar. Karena dia termasuk anaknya orang terpandang. Nah, dia punya satu asrama, satu kamar sendiri. Jadi tidak campur dengan teman-temannya yang lain. Kan boleh gitu di sana ya. Jadi boleh beli kamar atau apa, cari kamar yang menjaga untuk dirinya sendiri. Nah, maka selama 4 tahun belajar, itu dia nggak kenal sama siapapun kanannya, siapapun kirinya. Karena dia setiap harinya cuma belajar di kelas, pulang kemudian balik di kamar, mempelajari sampai ngantuk tidur, bangun-bangun nanti sudah aktivitas lagi. Nah, itu selama 4 tahun. Setelah itu lulus, baru salam-salaman sama teman-temannya. Terima kasih kita sudah berteman selama 4 tahun, mohon maaf gak pernah nyapa-nyapa, gak pernah kenalan, gak pernah ngobrol, terlalu fokus saya. Itu namanya tarkin lil mu'tadi. Nah, jadi betul itu ulama besar nih. Tapi saya lupa namanya, pernah disebutkan, saya nggak ngerti. Nah itulah apa makna dari kata-kata ilmu. Kalau menurut orang-orang Jawa, ngelmu angel ditemu. Harus sungguh-sungguh, kalau tidak sungguh-sungguh tidak akan kita dapatkan. Imam Nawawi ini termasuk orang yang sungguh-sungguh mencari ilmu. Selama 2 tahun beliau tidak tidur sama sekali.
Sehingga beliau ketika menjadi santri 2 tahun itu berada di depan kitab terus, baik di depan kitab di perpustakaan maupun di depan kitab setor sama gurunya. Sehingga kalau tidak sama gurunya ya berarti di kamar baca kitab. Kapan beliau tidur? Tidurnya kalau ngantuk, sehingga beliau sudah tidak mampu lagi, akhirnya badannya itu tiba-tiba miring sendiri, kemudian bersandar pada kitab-kitab yang ada di sekitar beliau. Nanti kalau ngantuknya sudah hilang, Allah kembalikan nyawanya, dia bangun. Begitu bangun langsung ambil kitab lagi, baca lagi. 2 tahun berturut-turut. Makanya jadi Imam Nawawi. Usia berapa beliau wafat? 45 ya. Meskipun usia 45, tapi kitabnya Masya Allah. Jadi kalau dihitung tulisan beliau itu untuk usia 45 itu seperti nggak nyanda, nggak cukup gitu. Tapi kok bisa begitu? Ya, pertama kalau beliau sungguh-sungguh. Yang kedua karena beliau dibarokai waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tidak dibarokai nggak cukup. Tapi karena berkah maka yang sedikit menjadi cukup. Sama dengan Imam Syafi'i ya, usianya cuma berapa? Dibalik, kalau ini 45, Imam Syafi'i 54. Imam Syafi'i usianya cuma 54, tapi ilmunya Masya Allah tersebar kemana-mana. Kok bisa? 2 kuncinya sama dengan tadi. 1 sungguh-sungguh, yang kedua dibarokai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah tentang kitabul ilmi ini insya Allah nanti akan kita bicarakan di waktu yang lain. Pertama karena kitabnya sudah berpindah ya, yang kedua karena saya agak gerak ini jadi kurang nyaman bicara terus. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.